حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk seputar akhta'ul musallin yang diawali dengan pembahasan sutrah. Seorang salat menghadap ke sutrah, hukumnya apa? Arif, wajib. Tapi kewajiban ini bagi siapa? Dari jenis-jenis orang yang salat. Karena orang salat terbagi jadi 3 jenis, ikhwan, yaitu imam, makmum, dan munfarid. Kewajiban untuk bersutrah ketika salat itu wajib atas siapa? Muhammad. Munfarid dan imam. Baik. Wajib atas munfarid, yaitu orang yang salat sendirian, dan juga atas imam. Adapun makmum, maka mereka tidak diwajibkan untuk bersutrah. Kenapa? Karena sutrah makmum itu apa? Sudah ditanggung oleh imamnya. Nah, yaitu tidak dibutuhkan lagi mereka bersutrah. Yang penting imamnya sudah bersutrah. Oleh karena itulah apabila lewat seseorang di depan para makmum, ini tidak perlu dicegah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah lewat di depan para jamaah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengingkari seorang pun. Baik. Berapa kadar dekatnya seorang yang salat dengan sutrahnya ketika sujud? Ahmad, ketika sujud berapa kadar dekat jarak antara dia dengan sutrahnya? Apa? Berapa jaraknya? Senan. Nah, masih ada jarak antara kepala dengan sutrah itu. Nah, dengan kadar kira-kira ya seekor kambing kecil bisa lewat. Tapi yang diistilahkan mamar rosyah. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan al-qiyam. Qala wa sunnatu fil qiyam an yaqifa al-musalli mustaqbilan lil qiblah mufarrijan qadamayhi tafrijan munasiban li'ardihi wa an takuna asabi'a qadamayhi ila jihatil qiblah. Yang sesuai sunnah dalam masalah qiyam, masalah berdiri, ya kawan. Dan kata as-sunnah di sini, ya kawan, mencakup hal yang sifatnya wajib maupun mustahab. Karena intinya sedang apa? Menjelaskan tentang perkara yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berdiri. Yaitu seorang yang salat berdiri menghadap kiblah. Ini hukumnya apa? Jelas? Wajib. Berdiri menghadap kiblah bagi orang yang salat, nah, hukumnya wajib pada asalnya. Nah, pada salat wajib atau salat fardu.
Dikecualikan pada kondisi ini pada salat sunnah yang dilakukan oleh seorang yang dalam kondisi safar di atas kendaraannya yang berjalan. Jadi kewajiban untuk menghadap kiblah ini mencakup salat wajib maupun salat sunnah. Kemudian dikecualikan pada kondisi salat sunnah yang tidak dipersyaratkan menghadap kiblah, yaitu apa tadi? Salat sunnahnya seorang yang sedang dalam safar di atas kendaraan dalam kondisi berjalan kendaraan itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat di atas unta beliau dalam keadaan unta tadi berjalan dan tidak menghadap kiblah. Tapi kapan saja berhenti, kendaraannya wajib menghadap kiblah. Nah, jadi yang sesuai sunnah adalah berdiri menghadap kiblah secara sempurna, akhwan. Kemudian mufarrijan qadamahi tafrijan munasiban li'ardih, yaitu membuka kedua kakinya yang mencocoki dengan lebar tubuhnya, akhwan. Dia meletakkan kedua kaki ini. Bagaimana untuk mengukur yang pas? Ya, mengukur yaitu dia apa? Berdirinya ini, kakinya ini diusahakan sesuai dengan apa? Lebar badannya. Tidak melangkah, tidak membuka terlalu lebar, tidak pula terlalu sempit. Karena kalau terlalu lebar akan membuat celah nanti di pundak antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Kalau terlalu sempit juga membuat yang di sampingnya capek berdirinya, karena harus apa? Harus melebarkan kakinya ketika berdiri. Maka dalam berdiri ini kakinya apa? Dibuka, dilebarkan dengan apa? Dengan kadar yang sesuai dengan lebar tubuhnya. Wa antakuna asabi'u qadamaihi ila jihatil qiblah, dan jari jemari kedua kakinya itu menghadap ke kiblah. Kata Syekh hafizahullah taala, fa hadha huwa al-aslu fi wuqufil musalli wa fi saffis sufuf. Dan inilah yang menjadi apa? Hukum asal pada permasalahan berdirinya orang yang salat dan dalam apa? Shaf. Ya, ketika apa? Seorang membuat shaf, berdirinya seperti ini, menyusun shaf di dalam salat berjamaah, ya berdirinya seperti ini. Kenapa dikatakan huwal asal? Karena terkadang seseorang keluar dari hukum asal ini karena dia tidak mungkin, misalnya manusia beda-beda, kawan. Kondisi kakinya ada yang pentong, ada yang memang nggak bisa berdiri, nggak bisa lurus. Berdiri kakinya nggak bisa diluruskan ke arah kiblat, tapi miring. Ada yang sulit. Kalau yang seperti ini ada masyaqqah misalnya untuk meluruskan kakinya, menjadi jemari ke arah kiblah, maka tidak masalah. Tapi hukum asalnya diupayakan seorang muslim ketika berdiri sebagaimana disebutkan tadi. Baik. Wa min akhta'il musallin fil qiyam. Dan di antara kekeliruan orang yang salat dalam permasalahan berdiri, al-awwal ilsaqul qadamaini halal qiyam, sawa'an fi haqqir rajuli awil mar'ah, yaitu menempelkan kedua kaki, ya seperti orang mau senam. Kalau senam kan sunnah ketika mereka senam ditempelkan katanya aturannya kalau mau senam berdirinya. Ini keliru ketika sholat. Kedua kaki akhwan tidak ditempelkan saat berdiri, tapi dibuka. Baik itu pada laki-laki maupun perempuan, karena sebagian ada yang mengatakan kalau perempuan tidak dibuka.
Nah, tapi apa? Dirapatkan kakinya. Ini pembedaan yang tidak ada dalil. Tetap dibuka kakinya, dengan apa kadar tadi yang sesuai dengan lebar tubuh. Yang kedua kebalikannya, kekeliruan berikutnya adalah at-tafrijus syadidu bainal qadamain, yaitu membuka terlalu lebar antara kedua kakinya. Sawa'un fi haqqil munfarid awil imami awil ma'mum, sama saja hal ini pada seorang yang sholat sendirian, mentang-mentang aku kan sendirian, pokoknya selebar-lebarnya dia ketika berdiri, enggak ada temannya, salah. Atau imam atau makmum, apalagi ini akan mengganggu jamaah lain yang ada di sampingnya. Baik. Dan di antara hal yang unik, kawan, dulu kalau di Damas di saf awal, terkadang kan di saf awal itu kelompok-kelompok. Yang bagian sini sudah biasa orang-orang yang kenal situ misalnya. Ya teman-teman itu kayak ngegeng lah. Cara mudahnya itu teman-teman itu. Kalau yang fulan belum datang ya lebar-lebar. Nanti si fulan datang sempitkan, kasih masuk. Kalau orang lain yang mau datang yang nggak biasa di situ nggak dikasih masuk. Baik. Itu kadang yang kurang bagus ketika berlomba-lomba dalam saf awal, tapi dengan cara-cara yang kurang bagus pada sebagian orang. Dilebarkan kakinya, sebenarnya masih bisa masuk kalau masing-masing berdiri, tapi dilebarkan sehingga yang lain tidak bisa masuk. Yang ketiga, taujihu asabi'il qadamaini ila jihatil kharij, mengarahkan jari jemari kedua kaki ke arah luar. Jadi gini, jadi posisi seperti posisi upacara. Yang biasa upacara kan kakinya suruh gini kan. Kalau berdiri upacara kakinya diarahkan sini gini. Jadi bagian belakang kaki disentuhkan, dirapatkan, ujungnya dibuka. Ini salah. Ketika sholat tidak demikian. Jadi upayakan jari jemari kedua kaki ya diarahkan ke arah kiblah, tidak dibuka keluar. Yang keempat kebalikannya, taujihu asabi'il qadamaini ila jihatid dakhil, yaitu mengarahkan jari jemari kedua kaki ke arah dalam, diingkupkan ke dalam. Baik. Nah ini terkadang terjadi, ikhwan, wa ba'duhum yata'ammadu dzalika bi hujjatin annahu yuridu ilsaqa ka'baihi bi ka'bai sahibaihi fi shaf. Sebagian orang yang salat menyengaja yang demikian, ya, dengan alasan dia ingin menempelkan kedua mata kakinya dengan mata kaki dua orang yang ada di samping kanan dan kirinya di dalam shaf. Ini kadang terjadi yang jadi dia pokoknya dalam pemahaman dia harus menempelkan mata kaki. Jadi dia kejar terus mata kaki temannya sampai mingkup gini. Jadi jarinya menghadap ke dalam. Kalau memang teman yang di sampingnya, ya teman yang di samping, kalau semuanya lurus seperti ini, insya Allah kan nempel. Ya tidak. Kalau teman yang di sampingnya misalnya kakinya menghadap mata kakinya lebih jauh, kemudian jari jemarinya keluar gini. Ini kalau kita kejar untuk menempelkan mata kaki, ya akhirnya kita jari-jari kita akan menghadap ke dalam jadinya. Nah, ini malah kita sendiri yang yang menyelisih sunnah jadinya. Maka sudah, yang penting rapat. Yang penting rapat, dan kita kira-kira kan posisi memang sudah lurus, sudah
kita pertahankan posisi apa? Kaki kita dengan jari jemari kita menghadap kiblat. Enggak usah mengejar mata kaki orang yang ada di samping kita. Yang kelima, tarku furujatin fis shaf. Nah, ketika berdiri, membiarkan adanya celah-celah di shaf, tidak dia tutup. Dan ini ya kawan, pada masa-masa beberapa waktu yang lalu merupakan musibah yang memprihatinkan kita, yang menimpa shaf-shaf kaum muslimin, di mana sebagiannya bahkan dengan jarak 1 meter lebih antara satu shaf, antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Baik, ini ditanbih di poin yang ke-6. Ja'lu masafatin bainal ma'mumin fis shaffil wahid kama fi wabai corona. Menjadikan jarak antara para makmum dalam satu shaf. Ya, salatnya berjarak, bahkan sebagiannya masih pada hari-hari ini sebagian masih mempertahankan berjarak dengan alasan taat pemerintah, padahal masjid-masjid pemerintah sudah rapat. Saya ke masjid di Depak, salat di masjid kantor Depak, mereka sudah rapat. Nah, ini sebagian orang yang keliru dalam memahami makna kewajiban untuk taat pada pemerintah, tetap saja bertahan dengan salat berjarak 1 meter, bahkan sebagiannya lebih. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Dan dulu telah kita bahas panjang lebar dalam masalah ini, akhwani fillah, bahwasanya itu bukan solusi. Bahkan walhamdulillah yang sejak awal tetap rapat safnya pun Allah Subhanahu wa taala tetap berikan penjagaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hamba-hambanya yang datang ke rumahnya. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, menunaikan kewajiban untuk salat berjamaah dan kewajiban bersaf rapat. Maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan. Bagaimana tidak, Rasulullah telah mengatakan, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw rah. Siapa saja yang berangkat di pagi hari ke masjid atau di sore hari ke masjid, maka Allah persiapkan jamuan di surga. Allah persiapkan jamuan karena mereka tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah di rumahnya. Allah persiapkan jamuan di surga setiap berangkat pagi atau petang. Baik. Kita saja manusia, kawan, yang banyak tabiat buruknya. Ada tamu datang ke kita, terkadang jengkel bagaimana, tetap tidak akan kemudian tega disakiti atau kita aniaya di rumah ketika dia datang ke rumah kita. Taib, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha penyayang pada hamba-hambanya. Tentunya merupakan suudzon ketika ada hamba yang datang ke rumahnya untuk menunaikan ibadah. Kemudian si hamba tadi berkeyakinan akan tertimpa kecelakaan di rumah tersebut, yaitu di masjid-masjidnya, karena masjid Allah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini seputar qiyam. Jadi hendaknya ketika berdiri tegak. Juga di antara kekeliruan berdiri yang perlu ditambahkan, akhwan, seorang mampu berdiri tanpa bersandar, dia bersandar. Ini pada salat wajib tidak sah, akhwan. Seperti misalnya seorang di samping ini, di tembok, ya persis dia mepet tembok. Pemuda, tegap, kuat berdiri. Kemudian pada salat wajib, akhwan, dia sandaran. Ya, dia sandar, sehingga kekuatannya
tidak ditopang di kaki tapi pada tembok itu, maka kondisi ini dia tidak sah salat. Karena dia tidak berdiri sempurna. Tidak berdiri sempurna. Kecuali bagi orang yang memang tidak mampu berdiri, baru boleh dia bersandar. Dan juga yang perlu diperhatikan dalam masalah berdiri ketika seorang akan mengisi shaf yang ada di depannya ketika ada jamaah yang batal. Sebagian seorang memperhatikan ketika yang keluar itu adalah memang yang di depannya, ya yang paling berhak untuk mengisinya yang di belakangnya, sehingga dia melangkah lurus. Taib. Nah, sebagian ingin bersemangat menutup shaf karena ingat hadis man wasala shaffan wasalahullah. Siapa saja yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan sambung dia. Berupaya untuk segera mungkin menutup shaf yang lubang itu. Maka hendaknya dia perhatikan untuk dadanya ini tidak berpaling dari arah kiblah. Jadi misalnya miring, ya tetap dia harus jaga posisi dada ini, tubuh menghadap kiblat. Jangan sampai dia ikut miring ke arah selain kiblat. Kalau sampai dada ini mengarah kepada selain kiblat dalam berjalannya dia untuk menutup shaf, maka batal salatnya. Salatnya batal. Kenapa? Karena ada posisi pada berdirinya dia yang tidak menghadap kiblah. Maka diperhatikan ketika ingin menutup lubang yang ada di shaf di depannya. Baik. Ini tambahan berkaitan dengan perkara qiyam. Ada pun takbiratul ihram biar pembahasannya tersendiri, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an